Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Iswandi selaku Ketua dari Yayasan Fajar Kolbi, dan juga kami hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pengurus Yayasan Fajar Kolbi yang ada di bawah. Kami hormati juga kepada anak-anakku sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul di Yayasan Fajar Kolbi untuk melanjutkan pelajaran kita. Insya Allah malam ini akan kita bahas mengenai memuliakan tamu. Materi ini sudah kita bahas minggu yang lalu bersama para santri-santri wanita. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Insya Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah, ya. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita salawatan dulu, ya, biar sama-sama semangat dan juga Allah akan lipat gandakan pahala kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati ahdani wa sifaiha wa nuri absari aliyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah berkat doa kalian juga dan juga para bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah 2 minggu yang lalu lahir anak saya laki-laki. Alhamdulillah sekarang saya, mudah-mudahan kita doakan sekarang, mohon doanya mudah-mudahan tetap sehat selalu, ya. Amin. Berguna bagi agama, nusa dan bangsa, insya Allah. Anak-anakku sekalian, pada malam hari ini kita akan bahas mengenai bagaimana cara kita memuliakan tamu dan apa sih manfaatnya buat kita, ya. Anak-anak sekalian, pada zamannya Rasulullah ada seorang sahabat yang sering kedatangan tamu. Karena sering datangnya tamu tersebut, sehingga istrinya merasa kelelahan. Karena setiap ada tamu, biasanya dia membuatkan minuman, ya, membuatkan minuman, makanan searah kadarnya yang tersedia di rumahnya tersebut, gitu. Nah, kemudian si sahabat ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasul, istriku merasa kelelahan karena seringnya tamu yang datang ke rumah dia, gitu. Nah, kemudian
Rasulullah menjawab, insya Allah pada satu masa nanti aku yang akan datang bertamu ke rumahmu gitu. Nah kemudian pada masa tersebut Rasulullah benar-benar datang ke rumah sahabat tadi gitu. Ya. Nah kemudian setelah mereka berbincang gitu ya, setelah mereka minum makan sama-sama selayaknya tamu, kemudian Rasulullah ketika mau pulang berbisik kepada sahabat tadi gitu, wahai sahabat, ketika nanti aku pulang dari rumahmu, maka tolong sampaikan kepada istrimu, lihatlah aku dari jendela kamarmu itu. Katakan pada istrimu itu. Nah kemudian setelah Rasul ini pulang, istrinya sahabat tadi mengintip gitu dari musola, dilihat apa sih yang terjadi gitu. Nah kemudian Rasulullah berjalan pulang, si istri ini melihat apa yang dia lihat? Binatang-binatang yang berbahaya yang ada di rumahnya, contohnya ular, kalajengking, dan hal-hal lain binatang yang berbahaya tadi mengikuti Rasulullah pulang gitu. Ya, artinya apa? Kita tidak boleh membedakan tamu itu siapa, golongannya gimana, status sosialnya seperti apa. Tidak boleh kita beda-bedakan. Mentang-mentang dia karena Rasul, dia berikan suguhan yang sangat sempurna dengan senang hati, kemudian dia melihat hal-hal yang berbahaya tadi dibawa mengikuti Rasulullah pulang gitu. Nah demikian juga kalau kita memuliakan tamu, baik siapapun dia, maka ketika tamu tersebut pulang dari rumah kita, maka hal-hal yang membahayakan dari rumah kita tadi akan mengikuti tamu tadi pulang. Artinya rumahnya akan menjadi berkah, rumahnya akan menjadi adem, terhindar dari hal-hal yang berbahaya, baik binatang maupun hal-hal lain. Nah gitu ya. Jadi mungkin sekarang anak-anak sekalian belum sampai pada masa itu, tapi masih bisa kita menghargai atau memuliakan tamu kita. Misalnya yang masih punya bapak, yang masih punya ibu, yang masih punya nenek di rumah, misalnya dia kedatangan tamu, boleh nanti kita bikinkan minuman, ditawarkan minuman biasanya gitu ya. Nah yang ada di rumah kita keluarin karena kita berniat untuk memuliakan tamu tadi. Nah mungkin kita saat setelah itu kita punya keperluan, misalnya kita permisi gitu ya, untuk lewat kita di hadapannya kita merundukkan badan misalnya gitu. Nah ini bagaimana cara kita memuliakan tamu dan apa sih manfaatnya buat kita, termasuk tadi adalah bagaimana. Jadi semakin banyak tamu yang datang ke rumah kita, maka tamu-tamu tersebut akan membawa keberkahan ya. Bahkan ada satu cerita pada zamannya Rasulullah dulu, ada orang yang menagih hutang ya, kemudian si yang berhutang ini nggak bisa bayar hutangnya karena anaknya sakit. Nah karena dia paham bagaimana cara memuliakan tamu dan manfaatnya buat dirinya, maka tetap disuguhkan air, disampaikan apa adanya, alasannya apa tidak bisa membayar hutang tersebut. Maka ketika dia pulang karena tidak bisa mengobati anaknya, kemudian air yang sisa tamu tadi diusapkan kepada anaknya yang sakit, maka anaknya akan menjadi sembuh. Nah demikian kira-kira bagaimana kita bisa memuliakan tamu dan manfaatnya untuk kita ya. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan nanti di sini bisa kita bagaimana cara membantu orang tua kita, nenek kita, orang tua kita dapat memuliakan tamu ya. Nah sebentar lagi kita mungkin lebih kurang 5 hari lagi ya. Ini akan kedatangan tamu yang luar biasa, yang membawa keberkahan, yang berlipat ganda Allah janjikan pahalanya. Apa tamu kita tersebut? Yaitu bulan
kita sebagai seorang muslim harus merasa senang akan kedatangan tamu ini, mempersiapkan diri baik kesehatan kita secara fisik dan mental untuk menerima tamu kita bulan Ramadan. Karena di situ bulan yang penuh berkah. Allah janjikan berlipat ganda pahalanya, gitu. Masih ingat kan niat puasa Ramadannya gimana? Kita baca sama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadi an-nadai fardhi syahri Ramadana alaihi sanati lillahi ta'ala. Ya. Nah, saya niat berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Kemudian kita nanti saat berbuka masih ingat juga ya doa-doanya ya. Doa berbuka puasa gimana? Kita baca sama-sama. Allahumma lakasubtu wa ila amantu wa ala rizqina aqamtu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dengan rezekimu aku berpuasa, dengan rahmatmu ya Allah Tuhan Maha Pengasih. Ya, mudah-mudahan kita nanti Allah berikan kesehatan di bulan Ramadan ini. Amin. Kita dapat meningkatkan amal dan ibadah kita yang biasanya kita membaca surat Al-Quran, ayat Al-Quran misalnya hanya 1 lembar, kita naikin jadi 2-3 lembar, bahkan sampai 1 juz misalnya itu ya. Alhamdulillah ini Yayasan Fardhu Qalbi ini juga punya program-program insya Allah bisa menghafal Al-Quran. Nah, kesempatan ini di bulan Ramadan ini kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara menghafal Al-Quran tadi ya. Mudah-mudahan materi ini sedikit bisa bermanfaat dan ini juga bisa menjadi ilmu dan pelajaran bagi kita di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, materinya sangat luar biasa ini. Terima kasih Pak. Ya, memuliakan tamu rupanya Luar biasa. termasuk penolak bala ya. Ya. Nah itu tadi ada kalajengking yang diterang, ada ular. Ini sifat-sifat sirik, iri, dengki, termasuk telur, termasuk setan, termasuk pemalas juga ya. Betul. Ya, kalau anak-anak kalau dapat kemuliaan Allah, muliakan tamu, salah satunya walaupun punya air putih ya. Iya, maka kita juga akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, mudah-mudahan anak-anak memahami dan juga tadi sudah mengingatkan doa puasa dan doa buka puasa. Mudah-mudahan ini materi yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apa yang kita lakukan ini termasuk salah satu mengajak sinar kebaikan, jangan bosan untuk mengajak kebaikan. Terima kasih Ustaz untuk tausiah hari ini. Terima kasih atas waktunya. Kita tutup pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah.